Oke, sebelum kita melanjutkan dialog, kita ingin menginformasikan kepada Anda pemirsa untuk berpartisipasi dalam dialog kita pagi hari ini. Jadi bisa hubungi di nomor telepon interaktif yang tertera di layar kaca, ada 0214610324. Jadi bisa berbicara langsung dengan para narasumber kita pagi hari ini. Oke, sembari kita menunggu nanti ada telepon yang masuk, kita akan lanjutkan dialog dulu. Saya mau ke Pak Abraham. Pak Abraham, tadi yang ditekankan oleh Pak Jahansyah ini adalah mengenai kondisi sosial masyarakat. Apakah kemudian ini menjadi variabel yang turut diperhitungkan dalam proses dikeluarkannya Inpres ini? Ya, makasih Mbak Vita. Jadi menurut saya pengamatan dari Pak Johansen ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah. Jadi dari angka 236 juta peserta BPJS, 139 juta masyarakat kita iurannya itu dibayar oleh pemerintah. Jadi sekitar 58% iuran BPJS itu yang bayar pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, 139 juta ini siapa? Tadi mereka yang secara ekonomi masih kurang mampu, masyarakat kita, saudara kita yang secara nafkah juga belum mencukupi, itu dibayari oleh pemerintah. Tapi masih ada kelompok masyarakat kan yang menengah ke atas. Nah, dari kelompok masyarakat yang menengah ke atas itu ada 32 juta yang tidak tertib membayar iuran. Oleh karena itu, pemerintah mulai dulu nih mensyaratkan kepesertaan aktif BPJS untuk pelayanan kantor pertanahan bagi mereka yang mau beli tanah. Kenapa sih pemerintah memulai bagi mereka yang beli tanah? Karena pemerintah melihat mereka yang beli tanah, ya kita asumsikan bisa bayar iuran BPJS yang Rp35.000 itu. Nah, itu kenapa pemerintah berusaha meningkatkan kepesertaan aktif dari BPJS Kesehatan dengan cara membanding, mengikat antara pelayanan publik dengan syarat kepesertaan aktif BPJS. Jadi nanti berikutnya setelah ada kesyarat untuk orang yang mau beli tanah, masyarakat yang mau umroh, masyarakat yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri untuk bekerja, masyarakat juga yang akan mendapatkan kredit tertentu, ini akan dibanding dengan syarat kepesertaan aktif dari BPJS Kesehatan. Tujuannya apa? Kita bersama-sama ingin menekan nih kelompok masyarakat yang mampu, menengah ke atas, 32 juta ini kan orang yang mampu nih, supaya lebih tertib dalam membayar iuran BPJS. Karena semua peserta BPJS itu mendapatkan pelayanan dari negara. Jadi undang-undang sebenarnya sudah menyebutkan kewajiban untuk negara adalah memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Siapapun mereka, mau dia tertib bayar BPJS atau enggak, dia tetap harus dilayani oleh negara. Tapi sebenarnya undang-undang itu mewajibkan masyarakat itu juga tertib membayar iuran. Untuk kelompok yang kurang mampu, iurannya dibayari negara. Untuk yang kelompok yang mampu, harapannya dia tertib membayar iuran. Nah, apabila kita semua melakukan ini, maka kita memiliki sistem jaminan kesehatan nasional yang baik. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, butuh cuci darah, butuh untuk perawatan jalan, ini akan di-cover oleh BPJS Kesehatan. Oke, Pak Abraham, begini buat ilustrasi saja kan yang akan segera diberlakukan soal jual beli tanah terlebih dahulu ya begitu. Nah katakanlah misalnya saya begitu diidentifikasi oleh pemerintah sebagai kelas menengah gitu. Nah kemudian selama 1 tahun ini saya tidak aktif nih gitu. Berarti nanti ketika akan jual beli tanah, saya harus melunasi terlebih dahulu kewajiban saya kan, saya baru bisa bertransaksi begitu ya, Pak Abraham? Betul, jadi betul Mas Bayu. Jadi kalau Mas Bayu tadi 1 tahun nggak bayar 35.000 kali 12 berarti kan sekitar ya 450.000 gitu. Ya bayangan Kak pemerintah, kalau Mas Bayu mampu beli tanah, ya tanah kan harganya ya mungkin kalau Jakarta lagi, mungkin Jakarta udah miliaran, tapi anggap di luar Jakarta lah 100-200 juta harga tanah. Mampulah bayar iuran 450.000. Jadi kita masyarakat pemerintah juga tidak menyasar seluruhnya langsung. Kita mulai dari bracket kelompok mampu ini dulu, Mas Bayu. Oke. Baik, saya mau ke Pak Jihansah tadi ya. Kalau misalnya permasalahan soal masyarakat yang tidak mampu,
Pak Jehansa, tadi kalau Pak Abraham menyebutkan ada 50% ya, 50 juta orang gitu yang memang sudah dibayarkan oleh pemerintah begitu. Mereka yang tidak mampu memang sudah iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Apakah ini masih menjadi isu Pak Jehansa? Bukan itu maksud saya. Jadi maksud saya masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia ini sangat banyaknya sehingga penyakit mereka itu juga luas sekali karena sanitasi, karena kurang air bersih, karena sampah, karena rumah yang bolong saya katakan tadi, sehingga menuntut satu dari sisi demand ini ya, pembiayaan kesehatan yang tinggi sekali. Jadi meskipun 50% sudah dibiayai pemerintah, tetapi biaya untuk mengobati mereka itu tinggi sekali, saking banyaknya demand ya. Artinya pemerintah harus mengurangi demand pelayanan kesehatan karena masalah perumahan permukiman kumuh di perkotaan ya, ini air bersih, sanitasi macam-macam. Kemudian dari sisi kesehatan yang lain mengurangi komersialisasi di bidang kesehatan. BUMN itu bukan tugasnya tuh bisnis kesehatan, dia pelayanan kesehatan. Ya, fasos-fasum saya katakan tadi di seluruh permukiman di seluruh perkotaan besar di Indonesia itu harus fasos-fasum. Ini kan enggak. Rumah sakit komersial jadinya. Ya, nah itu ya dari sisi pelayanan kesehatan dikurangi komersialisasi. Nah baru ya tadi kalau dari segmen menengah atas itu udah dihitung belum efektivitasnya? Malah lebih banyak merepotkannya kan? Ini kan faktor merepotkannya lebih luas. Orang nanti terkatung-katung urusan sertifikat, urusan haji, urusan STNK, SIM dan sebagainya hanya gara-gara BPJS ini. Nah, terkatung-katung itu dihitung nggak sebagai biaya administrasi nasional ini ya di semua sektor tadi ya, transportasi, ibadah dan sebagainya. Kemudian efektif nggak itu tadi menambahnya tadi ya untuk menambal berapa kerugian BPJS tadi akibat banyaknya orang yang penyakitan di negara kita ini. Nah itu aja lah dihitung. Jadi kayak panik ya, begitu semua mau dikait-kait gitu loh. Oke Pak Juhajan, jadi nanti kita akan bahas mendetail lah ya soal bagaimana efektivitas mengenai Inpres ini. Tapi saya mau ke penonton dulu, ini ada telepon yang sudah masuk, ada Mas Heru dari Bekasi. Selamat pagi Mas Heru. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Heru, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan peraturan ini? Ya, saya prihatin sama pemerintah. Idenya itu tidak punya misi dan visi. Kemarin soal tenaga kerja, sekarang dipaksakan soal BPJS. Mbok lihat kasihan rakyat kecil yang ojek online itu kan mereka motor aja utang. Jadi kalau perpanjangan STNK dibebani BPJS lagi, apa nggak mikir? Belum lagi petani-petani dan lain-lain. Saya sangat sedih melihat pemerintah sekarang asal hantam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Heru, izin Pak, saya ingin tanya soal peserta BPJS Kesehatan. Pak Heru masih aktif ya Pak sampai sekarang atau gimana Pak? Saya pakai asuransi swasta. Kebetulan. Pakai asuransi swasta. Oke. Jadi kalau double kan rugi. Oke, gitu. Ya, oke, baik. Jadi Pak Heru melihat kebijakan secara keseluruhan begitu ya. Oke, terima kasih Pak Heru waktunya. Ya, kurang lebih sama lah ya. Ini kita akan menekankan membahas detail soal efektivitasnya seperti apa. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.